Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Perkenalkan, nama saya Muna Ikromatus Sofia, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 Universitas Ibnu Khaldun Bogor, ingin menyampaikan sedikit ilmu yang bertemakan teori kehancuran bangsa. Dalam hal ini akan dikaji Quran Surat Al-A'raf ayat 34 dan juga Quran Surat Al-Hijr ayat 4-5 dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 34 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Kemudian, izinkan pula untuk saya membacakan Quran Surat Al-Hijr ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Yang artinya adalah, dan kami tiada membinasakan suatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Baik. Dalam dua ayat di atas, pengarang kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwasannya pada surat Al-A'raf ayat 34 adalah menafsirkan kata ajal itu dengan sebutan azab. Tepatnya adalah ketentuan waktu turunnya azab bagi umat atau bangsa yang telah durhaka. Mereka yang telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan waktu tertentu untuk di mana Allah menurunkan azab kepada mereka. Dan ketika telah datang azab tersebut, tidak akan bisa bagi mereka untuk meminta diundur maupun untuk dimajukan. Beliau, pengarang kitab Mafatihul Ghaib, menjelaskan bahwasanya azab yang ditimpakan kepada umat tersebut dapat berupa dua kategori. Yang pertama, seperti kehancuran bangsa yang dapat memusnahkan, yaitu contohnya adalah pada penghancuran kaum Nuh, Ad, Samud, Fir'aun, Lut, dan lainnya. Dan kehancuran yang kedua dapat berbentuk kemiskinan, kebodohan, maupun kehilangan harga diri. Itulah dua kehancuran yang dikemukakan oleh pengarang kitab Mafatihul Ghaib. Sementara pada Quran Surat Al-Hijr ayat 4-5 yang artinya tiada kami membinasakan suatu negeri pun, melainkan ada bagiannya atau ada ketentuan masa yang telah ditetapkan. Maksudnya tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak ada pula yang dapat mengundur ajal tersebut. Imam Al-Razi sebagai pengarang kitab Mafatihul Ghaib menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ayat tersebut menunjukkan bahwa tidaklah patut seorang muslim lebih mengutamakan kesenangan dan kenikmatan dunia serta harapan dan angan-angan yang panjang. Kemudian beliau juga menyebutkan di antara akhlak orang-orang yang beriman adalah berkubang di dunia ini termasuk akhlak orang-orang dan hal tersebut maksudnya tidak memprioritaskan kenikmatan dunia, itu merupakan akhlak terpuji seorang mukmin. Sementara
akhlak orang yang akan binasa kelak, yaitu orang yang senantiasa berkubang pada urusan dunia. Kemudian Imam Ar-Razi dalam ayat ini menyebutkan sebuah hadis yang artinya anak cucu Adam tua sementara ada dua darinya yang muda, yaitu adalah ketamakan terhadap harta dan ketamakan terhadap usia. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2378. Dalam hal ini, tadi disebutkan bahwasanya dalam Al-A'raf ayat 34, maksudnya ajal ini adalah ajal yang berbentuk azab yang akan ditimpakan kepada mereka yang durhaka. Dalam hal ini, terdapat penafsiran dengan ayat yang lainnya mengenai siapa mereka yang durhaka, dan itu merupakan kisah yang dapat kita ambil ibrohnya. Sebelumnya, dalam teori kehancuran bangsa ini disebutkan tafsir Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu bahwasanya setiap manusia dijaga oleh sejumlah malaikat. Dan Allah menyampaikan bahwa Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya setiap manusia, perbuatannya kebaikan maupun keburukan sekecil ataupun sebesar apapun, selalu dicatat oleh malaikat. Dan Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum atau suatu bangsa, melainkan mereka sendiri yang berniat untuk berubah. Berniat untuk berubah menjadi baik ataupun berniat untuk berubah menjadi buruk. Di antara kaum-kaum terdahulu yang telah Allah binasakan adalah yang pertama, kaum Nabi Nuh. Kehancuran kaum Nabi Nuh ini berawal saat kaumnya menyimpang dari penyembahan terhadap Allah. Jadi sebagaimana diketahui, sejarah-sejarah terdahulu mengatakan awalnya hanya berupa penghargaan atau ekspresi rindu terhadap orang-orang solih yang tiga tersebut, yang tiga yang sering kita dengar. Namun lama-kelamaan semakin generasi semakin maju, maka sudah menyimpang. Dan akhirnya berhala tersebut justru disembah. Kehancuran kaum Nabi Nuh ini ditandai dengan banjir yang sangat besar sehingga menenggelamkan semua orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kehancuran yang kedua terjadi pada kaum Nabi Hud atau kaum Ad. Kaum Ad ini dilanda azab yang berupa ketandusan dan kekeringan yang berkepanjangan. Azab yang kedua tidak hanya sekali. Azab yang kedua adalah dalam bentuk badai angin yang sangat dingin dan bersuara keras selama 7 hari hingga 8 hari. Kemudian setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang-orang mukmin berhijrah ke Hadramaut. Kaum yang ketiga yang Allah beri iqab kepada mereka, beri hukuman kepada mereka ataupun azab, yaitu adalah kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Shalih. Hukuman bagi mereka adalah berupa penghujanan mereka dengan batu hingga kepala mereka pecah. Bahkan disebutkan setiap batu itu sudah dikhususkan bagi satu orang. Jadi tidak ada yang luput sekalipun. Nah, itulah diantara bentuk-bentuk ajal atau waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka tidak bisa menundanya. Bahkan mereka tidak bisa mohon ampun saat mereka nyawanya sudah di tenggorokan dan mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah suatu kesalahan dan suatu kedurhakaan. Bahkan untuk itu saja, untuk mengucapkan syahadat ataupun kalimat tahlil la ilaha illallah, Allah sudah tidak bisa menerimanya karena itulah ajal mereka dan mereka tercatat sebagai orang-orang yang durhaka. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, sedikit yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat menjadi bahan introspeksi bagi diri kita semua, dapat menjadi bahan evaluasi, dan juga dapat mengingatkan kita untuk menyiapkan bekal dengan lebih giat lagi untuk hari akhir kelak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.